Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membahas kunci jawaban Ayo Pikirkan halaman 59 IPA kelas 7 bab 3 semester 2. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Bagian sebelum lanjut ke pembahasan utama, coba perhatikan poster ini. Gambar dalam poster ini sebenarnya sudah cukup menggambarkan bagaimana yang terjadi saat ini terhadap lingkungan sekitar kita. Berbagai bentuk pencemaran lingkungan dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari. Ya walaupun sekilas tampak tidak besar, tapi hal tersebut tetaplah salah satu bentuk pencemaran. Misalnya saja sampah-sampah plastik yang berceceran entah di rumah, jalan, ataupun di daerah sekolah kita. Dan yang paling parah tentunya berkaitan dengan pencemaran air. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk kita ini ya manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Sayangnya tidak semua dari kita ini bisa merasakan air bersih karena di beberapa tempat itu masih sangat minim atau kurangnya yang namanya air bersih. Entah dari sumber air yang kurang atau dari sumber air yang sudah tercemar atau kotor. Nah, inilah yang menjadi fokus permasalahan kita yang berkaitan dengan soal, yaitu bagaimana kita membantu mengatasi dan mengurangi pencemaran air. Tentunya di sini kita sebagai anak sekolahan yang menjalankan peran. Oke kan? Langsung kita coba jawab sama-sama. Bagaimana kamu membantu mengatasi dan mengurangi pencemaran air? Ini soal utama kita ya kan? Berikut ini adalah jawabannya. Perhatikan. Cara pertama untuk mengatasi dan mengurangi pencemaran air adalah dengan tentunya menggunakan air bersih secukupnya tanpa menyia-nyiakannya. Ini cara yang paling mudah ya. Tapi masih banyak di antara kita yang belum melakukannya atau menerapkannya. Perhatikan, dengan lebih menghemat air dan tidak melakukan pemborosan, dapat mengurangi masalah air bersih yang ada di dunia saat ini. Kedua, caranya adalah tentunya membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuangnya sembarangan ke perairan. Hal ini dikarenakan dengan membuang sampah ke dalam perairan tentu dapat membuat air menjadi tercemar dan sumber air bersih tentunya menjadi berkurang. Cara ketiga, yaitu memisahkan sampah yang dapat didaur ulang atau organik dan juga sampah yang tidak dapat didaur ulang atau anorganik. Dengan begitu, kita dapat mengurangi terjadinya penumpukan sampah dan juga memudahkan pembuangan serta pengolahan sampah untuk dijadikan hal yang lebih berguna lagi. Dan resiko terjadinya pencemaran karena kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama ke kawasan sungai, juga akan menjadi berkurang. Padahal yang kita lakukan hanya sekedar memisahkan sampah ya, tapi dampaknya bisa berhubungan juga dengan mengatasi pencemaran air. Oke, lanjut ke cara keempat, yaitu sadar akan pentingnya air bersih bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya dengan tidak merusak serta mengeksploitasi sumber mata air tersebut agar tidak tercemar oleh berbagai hal. Ini cara keempat ya. Kemudian lanjut, kelima yaitu mengurangi intensitas dari penggunaan berbagai produk yang dapat menghasilkan limbah dari aktivitas rumah tangga. Alternatifnya, kita juga dapat secara perlahan mengganti berbagai produk yang ada di rumah menjadi produk ramah lingkungan seperti yang sudah ada banyak saat ini. Kalian bisa cari ya contoh-contoh produk yang ramah lingkungan itu seperti apa sih. Nah, kalian nanti bisa tuliskan juga. Keenam, melakukan penanaman pohon atau tanaman tertentu yang dapat membantu mengurangi pencemaran air. Misalnya ini ada yang namanya tanaman vetiver yang ternyata mampu mengurangi atau mengatasi pencemaran air. Hal tersebut disampaikan pakar lingkungan dan bakteri Belgia, Mr. Oliver Plantadosi ya dalam acara sosialisasi metode baru penanganan polusi air akibat limbah. Kalian bisa baca-baca juga artikelnya ya. Kemudian ketujuh, melakukan kampanye peduli lingkungan perairan lewat media sosial. Sekarang kan zamannya canggih ya, jadi kita bisa menyampaikan berbagai hal-hal positif melalui yang namanya media sosial. Nah, dengan mengunggah tugas dalam bentuk poster kampanye tersebut, setidaknya sosial media kita akan dipenuhi dengan hal-hal positif, terutama ajakan atau himbauan
untuk peduli terhadap lingkungan. Kemudian ada cara ke-8 atau terakhir untuk yang Gensuke sebutkan adalah yaitu tidak lupa untuk selalu belajar menerapkan prinsip 3R. Apa itu prinsip 3R? Ya, prinsip 3R itu terdiri dari reuse, reduce, dan recycle. Nah, reuse itu merupakan penggunaan kembali bahan yang masih bisa digunakan ya. Contohnya yang plastik ini ya sebenarnya banyak yang bisa dimanfaatkan lagi, tapi kebanyakan justru kita buang aja atau abaikan. Nah, kemudian ada reduce. Nah, ini merupakan langkah untuk mengurangi penyebab sampah ya dengan cara tadi bisa dengan reuse tadi juga. Nah, kemudian ada recycle. Nah, ini merupakan langkah daur ulang agar bahan yang awalnya tidak terpakai kembali dapat bermanfaat dengan cara ya tergantung tangan-tangan kreatif kalian gitu. Dapatnya bisa dipakai buat apa lagi gitu. Nah, oke. Inilah 8 contoh cara atau langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi pencemaran air di sekitar kita. Kalian bisa tambahkan cara lain, bisa juga ditulis di kolom komentar ya kalau kalian ada ide-ide untuk mengatasi dan mengurangi pencemaran air ini dari sudut pandang kalian ya, sebagai seorang siswa atau pelajar yang masih duduk di bangku sekolah. Baik sahabat Gen, demikian tadi pembahasan kunci jawaban. Ayo pikirkan halaman 59 IPA kelas 7 bab 3 semester 2. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya Gen. Untuk bantu channel ini lebih berkembang dan membantu banyak teman-teman kalian mengerjakan soal. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita semua ya. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.